Selamat pagi anak-anak, salam literasi, salam choice. Pagi hari ini Pak Ingin akan memberikan satu buah dongeng tentang Yesus dan murid-muridnya, yaitu penjala ikan. Nah, untuk memperingati hari bulan Kitab Suci Nasional yang jatuh pada bulan September ini, Pak Ingin akan memberikan dongeng ini supaya anak-anak mulai mengerti akan cerita tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab. Selamat menyaksikan. Murid-murid Yesus, karya Bente Ravenhall. Pada suatu musim panas yang indah, Yesus berjalan-jalan di tepi Danau Galilea. Matahari bersinar cerah. Di samping kanan dan kiri jalan setapak terdapat bunga-bunga yang sedang mekar, sehingga menebarkan bau harum. Yesus sedang berpikir bahwa pada hari yang cerah seperti itu, seharusnya setiap orang merasa gembira. Yesus memperhatikan sekeliling danau kalau ia menjumpai seseorang yang sedang bersedih. Tiba-tiba Yesus mendengar suara orang yang marah dan kecewa karena tidak mendapatkan seekor ikan pun di danau itu. Yesus tahu bahwa biasanya di Danau Galilea banyak ditemukan ikan, tetapi akhir-akhir ini ikan-ikan itu berada jauh di dalam danau, sehingga para nelayan sulit untuk menangkapnya. Ketika Yesus berjalan semakin dekat, ia melihat dua orang nelayan yang tampak sedih. Mereka sedang mendorong perahunya ke tepi danau dan mulai membersihkan jala mereka. "Apa yang membuat kalian tampak sedih?" tanya Yesus dengan ramah. Lalu mereka berkata, "Simon Petrus dan Andreas, dialah orangnya. Kami telah menjala ikan sepanjang malam, tetapi kami tidak mendapat seekor ikan pun," keluh mereka berdua. "Doronglah perahumu ke tengah danau," kata Yesus. "Aku akan menolong kalian." Kedua orang itu merasa bahwa mendorong perahu mereka kembali ke tengah danau adalah pekerjaan yang sia-sia. Tetapi mereka takut menolak perintah Yesus karena mereka sering mendengar bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dua orang bersaudara itu membantu Yesus naik ke dalam perahu. Kemudian mereka mengambil jala dan mulai mendayung perahu. Ketika sampai ke tengah danau, Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala. Mereka melakukannya walaupun sebenarnya ragu-ragu, dan sesaat mereka berpandangan. Sesaat setelah jala menyentuh air, jala itu penuh dengan ikan. Simon Petrus dan Andreas tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan tangkapan ikan sebanyak itu. Mereka segera memanggil dua orang nelayan yang sedang menjala ikan di dekat mereka untuk membantu menarik jala, sebab perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Setelah itu mereka berlutut di depan Yesus untuk berterima kasih. "Kalian telah menjala. Kalian juga telah menjadi penjala ikan," kata Yesus. "Tetapi mulai sekarang kalian akan menjadi penjala manusia. Aku akan menjelaskan tentang semua ini setelah tiba di darat." Sesudah keajaiban di danau itu, Simon Petrus, Andreas, dan dua nelayan lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Maka ketika Yesus meminta mereka untuk menjadi murid-muridnya, mereka segera menjawab, "Ya." Mereka berpamitan kepada keluarga mereka dan kemudian mengikuti Yesus berkeliling Galilea. Segera tersebar kabar Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, maka orang-orang dari segala penjuru Yerusalem dan Yudea datang kepada Yesus. Bahkan ada yang datang dari seberang sungai Yordan, laki-laki, perempuan, dan anak-anak datang dengan berjalan kaki, menunggang keledai atau onta. Nah, itu tadi cerita tentang Yesus dan murid-muridnya yang ada di dalam Alkitab. Anak-anak mulai sekarang, anak-anak sudah mulai belajar lagi membaca Alkitab serta bercerita tentang
Alkitab. Di bulan suci nasional ini, anak-anak lebih giat lagi membaca cerita-cerita tentang Yesus dan murid-muridnya serta kisah-kisah nabi-nabi lain. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan selamat belajar, salam literasi. Dadah.